Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang if function sama if else function dan juga kombinasi antara if function dengan logika AND dan logika OR. Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya, yaitu operator matematika yang terdapat pada Microsoft Excel, seperti penjumlahan, perkalian, dan sebagainya. Langsung saja saya share screen untuk materi kita hari ini. Oke, Duh, duh, oke. Sudah kelihatan ya Kak ya? Aman kan? Oke, gimana Kak? Udah kelihatan? Boleh di chat dulu Kak atau gimana? Mana? Oke, ada chat. Masih proses. Oh, sudah ya. Oke. Oke, langsung saja ya saya jelasin ya. Nah, pada Microsoft Excel juga kita dapat melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan operasi-operasi lainnya. Misalkan kakak mempunyai data penjualan, contohnya seperti misalkan kakak mempunyai beberapa produk, sebut saja seperti alat-alat tulis. Alat-alat tulis kan itu kan banyak, seperti buku, pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya, bahkan juga penggaris gitu kan. Nah, otomatis kan setiap konsumen belum tentu mau membeli semua produk tersebut sekaligus. Bisa saja seorang konsumen hanya membeli satu produk saja, katakan hanya buku saja gitu. Nah, dan juga yang pastinya setiap harinya, bahkan juga mungkin setiap jamnya, kakak akan mengumpulkan data-data penjualan dari konsumen kakak yang datang untuk membeli setiap waktunya begitu teman kak. Eh, Gimana ya, yang pastinya pasti data kakak, data penjualan kakak akan selalu bertumbuh. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak penjualan yang sudah terjual oleh produk kita, tidak mungkin kakak tidak mengumpulkan data-data tersebut. Oleh karena itu, ketika kakak sudah mengumpulkan data-data tersebut, kakak dapat menjumlahkan eh, banyak penjualan per produknya begitu, Kak. Atau banyak penjualan secara keseluruhan dari semua produk, gabungan antara produk seperti misalnya buku, pulpen, eh, alat-alat tulis lainnya, begitu Kak. Namun Kakak juga dengan menggunakan Excel, Kakak bisa menjumlahkan banyaknya produk yang terjual per subproduknya. Misalnya hanya pulpen saja, hanya untuk penggaris saja, dan sebagainya begitu. Nah, langsung saja kita masuk ke salah satu eh, operator matematika yang biasa, yang paling biasa digunakan pada Excel itu, dan bahkan juga pada analisis data, yaitu sum function. Apa itu sum function? Sum function itu digunakan untuk menjumlahkan angka dalam suatu range pada Excel. Nah, di sini ini merupakan sintaks dari eh, sum function pada Excel. Sebelumnya Kak, nanti kalau contohnya suara saya kurang jelas bisa langsung dikasih tahu ya Kak ya, supaya dapat berjalan dengan baik gitu Kak. Nah, langsung saja saya lanjutkan ya. Kita ikut saja rumusnya ini. Oh, bentar. Oke. Nah, di sini untuk rumus sum function ini, jangan lupa untuk menuliskan rumus pada Excel itu harus selalu dimulai dengan tanda sama dengan, terus diikuti dengan rumus yang akan kita gunakan. Dalam hal ini menggunakan rumus sum. Sum ini tadi seperti yang saya katakan itu digunakan untuk menjumlahkan data. Nah, diikuti dengan number satu,
number 2 titik-titik artinya number seterusnya. Sebanyak berapa kali kita hendak menjumlahkan data yang kita miliki. Tergantung data kita begitu kesimpulannya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan rumus yang seperti berikut ini. Sum sama dengan sum range. Range yang dimaksud di sini merupakan misalnya di sini untuk kolom H. Kita contohnya hendak menjumlahkan semua data yang berada pada kolom H, namun pada range H1 sampai H10 contohnya. Begitu yang dimasukkan dengan range, Kak. Begitu. Semoga dapat dipahami. Eh, Langsung saja kita praktekkan untuk implementasinya seperti apa. Sebenarnya tanpa menggunakan fungsi sum, kita juga dapat menjumlahkan data. Namun ada kelemahannya nanti. Misalkan di sini, kita mempunyai data ini. Contohnya kita punyai, saya tuliskan di sini ya Kak ya. Data, nilai aja deh ini. Nilai. Contohnya di sini, nilai pertamanya itu 70, 72, 75. Oh, ini bukan angka. 75, 80 contohnya seperti ini. Nah, pada Excel sebenarnya kita dapat menjumlahkannya dengan cara menggunakan sama dengan sebelumnya saya tulis di sini ya, total biar nanti bisa dimengerti. Totalnya ini semua, total keseluruhan nilai ini sebenarnya menggunakan Excel dapat kita jumlahkan tanpa menggunakan aturan sum. Cukup kita gunakan sama dengan kita klik eh, bagian mana saja atau sel mana saja yang kita hendak jumlahkan. Dalam hal ini di sini H3 ditambah dengan H4 ditambah dengan H5 ditambah dengan H6 atau tergantung dengan kondisi data kita. Udah setelah kita melakukan ini eh, kita tinggal enter aja. Nah, di sini kita sudah mengetahui total dari seluruh data nilai yang sudah kita punyai. Nah, namun untuk kelemahan dari cara ini, bagaimana jika data kita banyaknya mungkin sampai ratusan atau ribuan, akan sangat tidak mungkin ya rasanya ketika kita menggunakan aturan seperti itu, menjumlahkan satu persatu sel per sel kita jumlahkan akan sangat memakan banyak waktu sehingga tidak efisien secara waktu. Nah, dengan menggunakan Excel kita dapat menentukan total dari semua nilai ini dengan cara seperti ini menggunakan fungsi sum yang saya katakan tadi. Kita implementasikan sebelumnya, kita implementasikan dengan rumus yang pertama ini dulu. Yang ini, Kak. Yang saya blok di sini. Sama dengan sum number satu, number 2 dan seterusnya. Langsung saja ya kita praktekkan ya. Dimulai dengan sama dengan rumus yang digunakan sum. Jangan lupa buka kurung. Nah, yang di sini kan perhatikan sum number satu terus diikuti number 2. Nah, kita klik saja di sini 70, koma. Lihat di sini perhatikan ada kata koma. Terus diikuti dengan number 2, koma, number 3, koma, number 4. Dah, enter. Kan sama kan? Hasilnya 297. Namun, cara ini juga akan sangat tidak efisien ketika banyak data kita itu bisa ratusan, bahkan puluhan juga mungkin sudah terasa ya. Mungkin akan terasa sangat lama ketika kita melakukan cara seperti ini. Nah, disinilah keunggulan dari cara yang di sini yang saya blok sekarang sama dengan sum range seperti yang saya katakan tadi langsung ngeblok range tertentu dengan di dalam rumus yang sudah kita inginkan tadi. Nah, langsung saja di sini saya praktekkan. Nah, sama dengan sum. Nah, di sini setelah kita menuliskan rumusnya sama dengan sum, langsung saja kita blok range mana saja yang mau kita jumlahkan. Dalam hal ini H3 sampai sampai H berapa ini? Sampai H6. Nah, hasilnya sama dengan 297. Perhatikan perbedaan dari rumus-rumus ini. Rumus yang pertama di sini kita menggunakan cara biasa yang biasa kita gunakan dalam perhitungan ketika kita menuliskan di atas kertas ya. Biasanya kita kan untuk menuliskan penjumlahan itu seperti ini. Satu tambah dua tambah tiga contohnya seperti itu.
Di Excel juga kita dapat melakukan hal ini. Cuman kelemahannya itu eh, efisiensi waktu dan tenaga. Dan juga yang di sini juga hampir sama, kelemahannya juga seperti yang saya sebutkan tadi, efisiensi waktu dan tenaga. Di sini kita sudah menggunakan rumus SUM, namun kita mengetik satu persatu atau sel per sel dari data kita, begitu Kak. Namun untuk cara yang ketiga ini kita cukup menggunakan sum, terus di range mana kita hendak menjumlahkan datanya, seperti itu Kak. Untuk kegunaan dari fungsi sum. Nah, langsung saja kita lanjutkan lagi. Misalkan kita praktek lagi ya Kak ya. Nah, jika kita mempunyai data frame seperti ini, datanya ada 5, 10, 15, 20, dan 25. Berapa jumlahan dari semua ini? Dengan cara pertama tadi, ya kalau untuk menggunakan cara pertama tadi mungkin masih bisa ya mengetiknya. Mungkin 1 menit masih nyampe. Tapi langsung saja kita gunakan cara yang ketiga tadi. Sum, terus range-nya dari mana ke mana. Dalam hal ini B15 sampai B19. Kita jumlahkan hasilnya 75. Ini merupakan nilai-nilai kelipatan 5. Jadi totalnya itu semua 75. Begitu, Kak. Terus langsung kita lanjut lagi. Contohnya seperti ini juga. Ada, misalkan kakak mempunyai suatu tempat wisata, misalkan katakan saja entah kolam renang atau apa segala macam gitu. Nah, kakak hendak mendata banyak pengunjung setiap harinya. Nah, terus kakak ingin tahu dalam 1 minggu eh, berapa sih total keseluruhan pengunjung yang kakak di tempat kakak bekerja seperti itu, Kak. Misalkan pada hari Senin jumlah pengunjung yang datang itu ada 10 orang, hari Selasa ada 9 orang, hari Rabu ada 12 orang, Kamis 13 orang, dan sampai hari Minggu ada 35 orang. Mungkin untuk hari Minggu ini sangat lazim ya, Sabtu sama Minggu ini. Eh, karena weekend ya, biasanya memang untuk weekend akan banyak ya pengunjungnya ya. Nah, bagaimana ketika datanya sangat banyak, misalkan data tahunan? Apakah kita harus menggunakan cara yang pertama tadi? Data tahunan kan artinya ketika kita menghimpun data runtun waktunya itu harian, otomatis kalau 1 tahun itu kan sekitar 365 hari. Artinya banyak data kita itu ada 365 data. Nah, bagaimana ketika kita hendak menjumlahkan menggunakan cara pertama tadi? Akan sangat tidak efisien. Oleh karena itu, disinilah keunggulan yang menggunakan rumus sum range yang tadi. Nah, dalam hal ini jumlahan dari semua data di sini yaitu 118 data. Nah, di sini juga saya menyediakan misalkan eh, kakak mempunyai sebuah usaha, sebut saja kayak entah catering atau apa segala macam. Nah, kakak hendak mengumpulkan banyaknya pesanan setiap harinya, hampir sama dengan kasus yang di sini tadi, yang jumlah pengunjung per harian ini. Kalau dalam hal ini, studi kasusnya dalam usaha, contohnya UMKM atau segala macam. Misalnya, kakak menjual produk A, contohnya. Untuk hari pertama, banyak pesanannya itu ada 10 pieces yang dibeli. Nah, untuk hari kedua, ada 11 pieces. Hari ketiga, ada 21 pieces. Misalkan kakak mengumpulkannya atau mendatanya selama 30 hari. Sebut saja di sini 30 juga ya pesanannya. Nah, selama 30 hari ini, berapa banyak produk kakak yang sudah terjual? Nah, menggunakan fungsi sum, kita dapat menghitungnya. Langsung saja kita lakukan praktek sum. Dari mana ke mana? Langsung dari data pertama. Nah, namun ada satu tips yang akan saya berikan kepada kakak. Bagaimana ketika data kita sangat banyak, misalnya sangat panjang banget, contohnya dari A1 sampai A100 seperti itu. Akan sangat tidak efisien jika kakak harus melakukan menggeser-geser scroll seperti ini selama 100 baris. Nah, ada satu tips yang akan saya berikan kepada kakak. Nah, di sini caranya. Pertama, ketika kakak sudah perhatikan ya di sini di formula bar yang saya berikan ini, yang saya blok sekarang. Ini kan ada sama dengan sum. Nah, caranya untuk mempercepat pengerjaannya tanpa kita harus memblok semuanya, klik di nilai pertama atau di hari pertama ini, nilai pada hari pertama, terus setelah kakak klik,
ketik pada keyboardnya kakak Control plus Shift plus tanda panah bawah. Nah, dia akan secara otomatis mengambil data paling sampai paling bawah. Sekali lagi saya ulangin ya kak ya. Yang pertama itu tadi caranya setelah kita menuliskan rumusnya sama dengan sum. Terus kita mau menjumlahkan dari mana sampai ke mana. Misalkan tadi dari sini, hari pertama, yaitu nilainya 10. Kita klik di sini, dalam hal ini, hari pertama itu berada pada sel B29. Setelah itu, klik pada keyboard kakak, Ctrl plus Shift plus tanda panah bawah. Dia akan secara otomatis mengambil sampai data paling terakhir. Nah, kita enter saja, hasilnya itu langsung keluar. Jadi selama 30 hari, kakak sudah berhasil menjual sekitar 585 produk yang kakak jualkan. Begitu kak untuk salah satu penerapan dari fungsi sum ini. Apakah mungkin sampai sekarang ada pertanyaan kak untuk penggunaan fungsi sum ini? Oh, belum ada ya? Oke. Jika mungkin belum ada, kita lanjutkan dulu ke sum if function ya. Nah, sebentar. Oke. Misalkan seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, ilustrasi yang saya katakan, misal kakak mempunyai sebuah toko alat tulis. Di dalam toko alat tulis kan yang dimuat bukan hanya satu produk saja, bukan hanya menjual buku biasanya. Yang dijual itu biasanya ada beragam, seperti buku, pulpen, penggaris, pensil, penghapus, dan sebagainya. Nah, ketika kakak mengumpulkan data hasil penjualan, kakak kan akan mengklasifikasikan data-data penjualan tersebut terhadap jenis produk yang dibeli oleh pelanggan. Apakah yang dibeli ini buku? Jika dia buku, dicatat. Misalkan eh, kolom pertama, kolom pertama itu nama produk. Kolom kedua itu jumlah penjual, pembelian setiap produk seperti itu, Kak. Nah, otomatis kan kakak harus menuliskan eh, kakak kan perlu mengetahui juga berapa banyak sih pensil kakak yang sudah terjual selama 30 hari atau berapa banyak buku kakak yang sudah terjual selama 30 hari begitu Kak. Bukan gabungan dari semua produk-produk tersebut. Artinya bukan gabungan dari buku, pensil, pulpen, penggaris, dan sebagainya. Nah, disinilah kita akan bermain dengan menggunakan aturan sum if. Nah, artinya di sini sum if function itu merupakan jumlahkan jika dengan kondisi tertentu. Namanya saja sudah sangat jelas ya, if. Artinya kan jika. Jadi kita menjumlahkan eh, sembarang nilai dengan ketentuan yang sudah kita tetapkan. Nah, langsung saja rumusnya di sini sintaksnya ini sum if. Range-nya dari mana ke mana, terus kriterianya apa? Kriteria yang saya maksud ini misalnya buku, contohnya seperti itu. Kita hendak menjumlahkan semua jenis buku yang udah terjual. Terus habis itu range-nya itu berapa? Seperti itu. Atau sum range-nya ini artinya di range berapa kita hendak menjumlahkan atau menemukan total dari buku tersebut atau dari semua produk gabungannya. Tapi yang nanti yang akan diambil itu hanya nilai dari si buku seperti itu. Nah, langsung saja supaya langsung paham, kita praktekkan menggunakan data yang sederhana di sini. Nah, misalkan kakak mempunyai sebuah toko elektronik. Misalkan kakak menjual jenis-jenis laptop, HP, tablet, dan sebagainya. Nah, asumsikan saja di sini produknya hanya ada tiga ini, laptop, HP, dan tablet. Nah, di sini ada produknya laptop dengan penjualannya itu 5.000, HP 3.000, laptop. Oh ini harga ya, harganya. Laptop sebut saja ini asumsi saja ya harganya 5.000 ya, bukan realistisnya. Ini asumsinya saja gitu. Nah, di sini kita hendak mengetahui jika ingin menjumlahkan total penjualan laptop, eh, kalau datanya cukup sedikit seperti ini,
cukup gampang ya untuk mengetahui berapa jumlah laptop yang sudah terjual. Nah, tinggal caranya ya tinggal menggunakan sama dengan ya laptop di sini tinggal kita lihat saja pada data kita laptop yang mana saja. Yang ini berarti 5.000 ditambah 7.000. Begitu kan hasilnya sebanyak 12.000. Seperti itu. Namun, bagaimana ketika data kita itu sangat banyak begitu? Katakanlah sampai ribuan, apakah kita harus menelusuri satu persatu mana laptop, mana HP, akan sangat memakan waktu, bukan? Dan juga kelemahan dengan cara seperti itu bisa saja kita keliru atau tidak teliti memperhatikan atau mungkin salah ketik, salah membaca gitu. Jadi ada error yang akan terjadi ketika kita menggunakan cara-cara manual. Oleh karena itu disinilah kita harus bermain menggunakan sum if function. Nah, caranya langsung saja saya implementasikan. Di sini total penjualan laptop dikatakan 12.000. Caranya seperti ini, Kak. Sama dengan sum if. Jangan lupa tanda kurung range-nya di mana? Range di sini artinya kumpulan produk-produk kita itu di mana? Kan di sini kan kita udah menuliskan nama-nama produk kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan range. Nah, di sini kita blok saja dari laptop sampai HP yang paling bawah ini. Terus koma. Terus kriterianya apa? Di sini kan kita diminta untuk mengecek berapa total penjualan laptop yang kita punyai. Nah, ingat di sini kan kita belum mendefinisikan laptop ini pada Microsoft Excel kita. Oleh karena itu, karena ini merupakan suatu kata atau kalimat gitu, oleh karena itu kita ingat jika tipe datanya merupakan integer, bukan integer, maaf, apa yang namanya string, maka kita ikuti menggunakan tanda petik dua, yaitu kita sebutkan produk apa yang hendak kita jumlahkan jumlah penjualannya. Dalam hal ini kita cek untuk laptop. Nah, terus setelah kita mengetik laptop, di sini ada juga rumusnya sum range. Sum range ini maksudnya apa? Yaitu semua total penjualan pada di sini. Apanya semua produk, penjualan dari semua produk, dari laptop, HP, laptop, tablet, HP, begitu. Tapi dengan menggunakan sum if, nanti yang akan dijumlahkan hanya semua produk yang bertipe atau kategorinya, kriterianya laptop. Nah, mari kita perhatikan, kita implementasikan saja langsung. Nah, benar kan? Di sini hasilnya 12.000. 5.000 tambah 7.000. Hasilnya 12.000. Kita perhatikan contohnya untuk penjualan HP. Sum if. Kriterianya apa? Range-nya apa? Di sini range-nya itu adalah produk-produk yang kita jual. Laptop sampai HP paling bawah. Diikuti dengan koma dan juga kriterianya apa? Tadi menggunakan HP. Terus sum range-nya yang mana? Semua total penjualan produk di sini. Nilai-nilainya dengan sederhananya begitu ya. Hasilnya untuk penjualan HP itu sebesar 7.000. Kita perhatikan di sini HP yang pertama ini 3.000, HP yang kedua 4.000 ya. 3.000 tambah 4.000 ya benar 7.000. Nah, kita lihat lagi untuk tablet. Ya, tablet hanya satu aja ya. Ya udah, nggak usah deh kalau gitu. Udah berarti tablet hanya 2.000. Atau kalau nggak percaya kita lihat aja mungkin langsung saja ya. Sum if laptop eh laptop sama HP ini range-nya, terus habis itu tablet, terus nilai-nilainya 2.000. Nah, di sini dia. Ini tadi untuk laptop. Ini untuk HP dan yang ini untuk tablet. Apakah mungkin sampai sekarang ada pertanyaan, Kak, untuk sum if function? Sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya. Paham? Oke, paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya dulu ya. Nah, misalkan di sini kita hendak menjumlahkan gaji pegawai berdasarkan departemennya.
Nah, dalam dunia kerja kan yang namanya kerja pasti ada departemennya masing-masing. Ada departemen apa namanya seperti IT, HR, finance dan sebagainya. Nah, setiap departemen kan mempunyai gajinya masing-masing, nominal gaji masing-masing. Bahkan per departemen juga pasti mempunyai gaji yang berbeda-beda tergantung dengan lamanya dia kerja, jenjang studinya. Pasti kan banyak kriterianya. Nah, oleh karena itu, ketika kita hendak mengetahui, misalkan dalam perusahaan, kita mempunyai 3 orang anak IT atau IT support yang bekerja pada perusahaan kita 3 orang. Nah, dari 3 orang ini kita hendak mengetahui total berapa sih uang yang kita keluarkan untuk mereka bertiga seperti itu. Dari data-data sebelumnya kita dapat menggunakan if else function. Nah, contohnya implementasinya di sini menggunakan if function. Kita hendak mengetahui total gaji pegawai IT. Di sini jangan terkecoh jika kita mempunyai 3 buah kolom. Ada kolom nama, departemen, dan gaji. Nah, di sini nama ini hanyalah sebagai eh, pemberi apa namanya? Yang namanya di sini anak apa namanya? Departemen IT kan tidak yang bekerja di sana bukan hanya 1 orang saja, bisa saja 2, 3 atau bahkan lebih. Nah, oleh karena itu kita perlu memberi nama. Sebab jika kita nanti tidak memberi nama di sini akan ambigu. IT ini kenapa berbeda? IT yang di sini sama IT yang di sini dan yang di sini juga. Kenapa nilai-nilainya berbeda? Seperti oleh karena itu, secara logikanya kita harus memberikan nama-nama mereka siapa saja yang ada pada departemen IT tersebut. Nah, langsung saja kita praktekkan untuk departemen IT. Sama dengan sum if range-nya yang mana kita pilih semua departemen yang ada IT. Terus kita pilih semua gajinya ini. Nah, terlihat di sini total semua gaji dari Departemen IT, baik itu dari gaji Andi, dari Siti, dan juga dari Joko itu totalnya sekitar 21.500. Begitu. Bagaimana jika kita hendak mengecek untuk departemen lainnya? Untuk HR, ya karena departemen lainnya hanya saya tuliskan di sini satu-satu saja, ya udah menggunakan sum if tidak ada gunanya sebab secara langsung kita udah bisa melihat total gaji per departemen. Untuk HR di sini 4.500, untuk finance itu 5.000. Nah, kita lanjut dengan di sini ada satu contoh lagi sebelum kita yang di atas tadi. Di sini, misalnya kita mempunyai sembarang angka. Di sini saya menghitung ini secara random. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 7, 8, 9, 11 dan sebagainya. Nah, pada Microsoft Excel kita juga dapat mengetahui, mengklasifikasikan. Ada suatu fungsi pada Microsoft Excel untuk mengetahui, mengecek, atau memeriksa apakah angka yang kita tuliskan itu termasuk ganjil atau genap, begitu ya. Apakah, perhatikan, apakah angka yang kita tuliskan ini merupakan ganjil atau genap? Di sini ya saya tulis. Nah, di sini saya sudah langsung memberikan labelnya. Satu kan kita tahu angka satu itu ganjil, angka dua itu genap, tiga itu ganjil, empat itu genap, dan sebagainya. Nah, caranya di sini saya buat ya, langsung saja di sampingnya nih. Caranya untuk mengetahui apakah angka satu ini ganjil, pada Microsoft Excel kita sudah disediakan fungsi. Mungkin kakak pernah tahu dalam bahasa Inggris itu, bahasa Inggrisnya bilang genap itu adalah even. Even. Sementara untuk bilangan ganjil itu adalah odd. Nah, kita menggunakan itu. Biasanya juga untuk seperti
tools analisis data biasanya tidak akan jauh-jauh. Istilah-istilah yang ada itu menggunakan bahasa Inggris, baik itu dalam programming atau untuk software-software apapun untuk analisis data. Nah, misalkan kan tadi kita hendak mengecek apakah ini ganjil ya kan? Nah, caranya kita menggunakan untuk ganjil is odd. Apakah dia ganjil? Kan tadi saya katakan ganjil itu odd. Untuk genap itu even. Nah, ini kakak harus ingat ini. Nah, sekarang kita mau ngecek apakah satu ini ganjil. Langsung saja. Is odd. Kita periksa nomor berapa yang hendak kita periksa. Itu kita klik yang di sini. Ya, dia itu memang benar-benar jika yang keluar itu adalah true, maka benar bahwa nilai ini adalah ganjil. Terus langsung saja kita copy nilainya ke bawah. Di sini dua dikatakan false. Mengapa dikatakan false? Karena memang dua bukan bilangan ganjil, yaitu sebab dua merupakan bilangan genap. Namun kita tidak ingin tampilannya seperti ini. Kita inginkan langsung dikeluarkan. Dia ini bilangan ganjil nggak? Dia ini bilangan genap nggak? Seperti itu. Nah, langsung saja caranya itu kita menggunakan ingat kita dapat menggunakan if function. If jika ini merupakan sebelum saya masuk ke rumusnya, saya kasih tahu dulu ya seperti apa rute untuk pemecahan masalahnya, problem solvingnya. Jika satu ini merupakan ganjil, ketik nilai kebenarannya ganjil. Jika salah, ketik nilai kebenarannya genap. Sekali lagi saya ulangi, jika satu ini merupakan bilangan ganjil, keluarkan kata bilangan ganjil. Jika bukan, keluarkan kata bilangan genap. Seperti itu untuk rutenya. Nah, untuk penulisan rumusnya menggunakan Microsoft Excel, seperti ini, kita menggunakan if function yang sudah kita pelajari kemarin. If, mana yang kita hendak uji? Tadi kan saya sudah memberikan untuk mengecek dia itu ganjil atau enggak, ada fungsi pada Excel yaitu is out. Kita gunakan juga itu is out. Yang mana yang mau dicek? Yang ini angkanya. Terus untuk if function perhatikan di sini. Setelah kita menentukan logical testnya kan yang ini is out A52. Nilainya jika benar yaitu kita ketik ganjil. Jika salah kita ketik genap. Nah, di sini dia dikeluarkan hasilnya adalah ganjil. Langsung saja kita copy ke bawah. Nah, benar saja di sini dua ini dikatakan genap sebab dua bukan bilangan ganjil. Tiga ganjil, empat genap, tiga ganjil, dan sebagainya. Nah, namun karena kita tadi belajarnya itu tentang sum if function, di sini kita hendak menjumlahkan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu jumlah bilangan ganjil dan jumlah bilangan genap. Nah, di sini kan kita sudah mengklasifikasikan menggunakan is-out tadi. Jadi di sini sudah dikatakan satu ini ganjil, satu ini genap, tiga ini ganjil, empat ini genap, tiga ganjil, lima ganjil, tujuh ganjil, dan sebagainya. Nah, dari semua data yang kita punya ini, kita mau tahu. Di sini kan ada banyak bilangan ganjil. Ada satu, tiga, tiga, lima, tujuh, sembilan, tujuh, sebelas, tiga, satu. Kita mau tahu dari semua kumpulan bilangan di sini, total semua bilangan yang merupakan bilangan ganjil itu berapa? Atau total semua bilangan yang merupakan bilangan genap itu berapa? Nah, disinilah kita menggunakan sum if function. Nah, di sini saya tuliskan jumlah bilangan ganjil. Nah, menggunakan sum if function, kita gunakan rumusnya sama dengan sum if jika range-nya yang mana. Nah, di sini klasifikasinya ini ganjil genap, kita blok terus sampai ke bawah. Koma, terus kriterianya apa?
Kita kan mau mengambil bilangan ganjil. Nah, terus sum range-nya itu yang mana? Itu semua angka di sini. Ambil semua value-value-nya atau nilai-nilainya. Udah, langsung kita lihat. Jadi, ternyata dari semua list angka yang kita punya di sini, semua bilangan ganjil itu totalnya ada 66. Total jumlahannya ya, maksudnya bukan nominalnya, bukan banyaknya, tapi total jumlahannya, hasil penjumlahannya. Untuk bilangan genap dengan cara yang sama, kita tinggal mengganti yang tadi di sini ganjil, yang bagian sini kita tinggal ganti menjadi kata genap. Nah, di sini. Ternyata dari semua list angka yang kita miliki ini, jumlah bilangan genap itu adalah 20. Nah, untuk memvalidasikan hasil ini, kita perhatikan aja. Kita jumlahkan saja semua angka di sini. Menggunakan sum function tadi, kita dapat melakukannya seperti ini. Sama dengan sum atau jumlahan dari semua angka di sini, dari satu sampai nilai paling bawah. Itu ada berapa? Hasilnya ketika kita enter 86. Benar kan? 66 ditambah 20 itu kan 86 juga kan? Nah, berarti rumus yang kita gunakan di situ udah benar untuk menggunakan sum if function. Begitu Kak, untuk implementasinya, salah satu implementasinya. Nah, kita lanjut dulu untuk contoh studi kasus berikutnya. Nah, misalkan di sini, dalam eh, studi kasus lain, misalnya ada di pasar. Misalkan ada seorang ibu, dia ini penjual buah-buahan. Sebut saja jenis-jenis buah yang dia jual itu ada apel, jeruk, mangga, dan sebagainya. Sepertinya di sini hanya ada tiga buah jenis buah, mangga, apel, jeruk. Nah, misalkan di sini ada data sebanyak, kalau nggak salah ini ada 30 hari ini datanya. Oh, ada 90 hari deh. Ada 90 hari. Artinya datanya ini 3 bulan ya, kalau 90 hari. Nah, artinya selama 90 hari menjual buah, kita mau tahu berapa sih banyak pembelian buah pada tokonya untuk jenis apel, berapa sih jumlah buah yang terjual untuk jenis mangga, kita mau tahu. Atau sebelumnya langsung saja dulu untuk keseluruhan jenis buah, baik itu gabungan dari mangga maupun jeruk maupun apel. Kita tuliskan di sini ya, menggunakan sum nanti. Jumlahan semua jenis buah. Itu sama dengan sum. Artinya kan jika kita hendak mencari, bentar. Artinya kan ketika kita hendak mencari jumlah semua jenis buah ini, ya udah kita berarti ingin mengetahui banyaknya buah yang terjual selama 90 hari tersebut, baik itu buah apel, jeruk, dan mangga. Ya udah, karena merupakan gabungan dari semuanya, kita cukup menggunakan sum function. Sum nilai yang di sini sampai yang akhir. Tadi kan ada 90 baris tuh. Daripada kita harus nge-scroll tadi, ya udah gunakan cara yang seperti saya katakan tadi, yaitu mengklik tombol Ctrl plus Shift plus tanda panah bawah. Nah, oh, bentar. Nah, ya udah tinggal enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Jadi ternyata selama 90 hari berjualan, ternyata si ibu berhasil menjual sekitar 10.332 buah. Baik itu apel maupun jeruk dan juga mangga. Nah, namun ketika si ibu penasaran contohnya, dia hendak menganalisis selama 90 hari berapa sih mangga yang sudah saya jual? Apakah sudah cukup banyak atau enggak? Berapa sih jeruk yang saya jual? Seperti itu. Nah, mari kita lihat caranya. Dengan cara yang sama menggunakan sum if function yang tadi. Ini merupakan contoh implementasi yang lain ya. Kalau caranya sama aja, hanya menyesuaikan dengan
studi kasus masing-masing. Jumlah apel terjual sama dengan sum if. Nah, perhatikan di sini range-nya. Range-nya itu berarti semua jenis buahnya atau semua jenis produknya. Ya udah, berarti kita langsung klik aja di sini dari apel sampai paling bawah. Diikuti dengan koma. Terus yang mau kita cari itu tadi jumlahan dari apa? Dari jumlahan dari apel. Kriterianya berarti kita ketik apel. Namun ada hal yang saya harus ingatkan untuk menuliskan kriteria di sini, jangan asal ditulis ya Kak ya. Nanti contohnya di sini kan disebut apel. Semua jenis huruf yang kita ketik di sini harus sama persis dengan huruf yang ada di sini. Jika di sini pertamanya ini menggunakan huruf kapital, maka kita harus juga menggunakan huruf kapital. Artinya harus persis sama seperti yang di sini. Jangan ketika kita menuliskan di sini mengumpulkan datanya semuanya contohnya huruf kapital, tapi kita di sini menuliskan pakai huruf kecil. Nanti tidak akan terdeteksi, akan error, tidak akan keluar hasilnya karena ini namanya case sensitive gitu Kak. Nah, terus dilanjutkan dengan sum range-nya, yaitu semua pembeliannya. Udah, tinggal kita enter mana ya? Ya, sebelumnya saya bacakan dulu caranya. Jumlahkan jika semua produk di sini merupakan apel dengan hasil penjualan dari semua produk berada pada kolom C. Begitu cara membaca rumus ini. Udah tinggal enter aja. Jadi ternyata selama 90 hari banyak apel yang terjual itu adalah sekitar 3.458 buah yang terjual. Bagaimana dengan buah jeruk? Ya udah berarti yang di sini kita tinggal ganti menjadi buah jeruk aja. Langsung saja kita implementasikan. Jumlah jeruk terjual. Daripada kita capek untuk mengetiknya, mending kita langsung salin rumus yang di sini. Terus kita tinggal ganti kata yang di sini. Yang tadinya apel menjadi sekarang menjadi jeruk. Nah, ternyata banyak jeruk yang terjual selama 90 hari itu ada sekitar 3.402 buah. Sekarang kita mengecek untuk mangga bagaimana. Nah, udah menggunakan rumus yang sama, yaitu nanti kita tinggal mengganti apel ini menjadi mangga. Nah, ternyata banyak mangga yang terjual itu sekitar 3.472 buah. Jadi ternyata dari semua ini banyak buah yang terjual itu adalah mangga. Tapi perbedaannya tidak jauh-jauh beda banget ya. Artinya cukup berimbang lah hasil penjualan dari setiap buah. Artinya untuk daerah ibu itu menjual, peminat untuk mangga dan apel dan juga jeruk itu cukup berimbang. Seperti itu mungkin untuk kesimpulan analisisnya. Ketika kita melihat jumlahnya ya, totalnya. Namun mungkin ketika nanti dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan teknik statistik, bisa jadi hasilnya berbeda. Mungkin nanti bakal memerlukan variabel-variabel tambahan lainnya. Nah, untuk memvalidasi total-total dari setiap buah ini masing-masing, kita jumlahkan saja. Apakah benar total dari semua buah apel, jeruk, dan mangga ini benar-benar 10.332? Ya udah langsung saja. Sama dengan sum jumlahan dari ketiganya. Nah, benar ternyata total dari keseluruhan buah apel, jeruk, dan mangga ini adalah 10.332 buah. Sesuai dengan banyak buah yang dijual oleh
si ibu tersebut. Bagaimana Kak untuk contoh ini? Apakah cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Sebentar ya Kak ya, saya minum dulu ya. Nah, di sini sekarang saya mau berikan tiga buah catatan di sini. Sum if function digunakan jika hendak menjumlahkan hanya berdasarkan satu kondisi saja. Misalkan tadi seperti studi kasus yang sudah kita pelajarin tadi, di sana kan ada banyak kondisi. Misalkan tadi contoh terakhir penjualan buah itu akan ada tiga buah kondisi di sana. Ada buah mangga, buah jeruk, dan buah apel. Nah, untuk sum if function ini digunakan ketika kita hendak melihat banyaknya produk yang terjual untuk kondisi tertentu, namun hanya terbatas pada satu kondisi. Misalkan tadi untuk mengetahui banyaknya jeruk yang terjual dan sebagainya. Nah, untuk catatan berikutnya bisa pakai teks, angka, atau operator perbandingan. Ini operator perbandingan bacanya kalau seperti ini lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan sebagai kriterianya nantinya. Nah, berikutnya itu untuk sum if function ini untuk banyak kondisi gunakan sum if. Bisa kita bahas setelah ini atau mungkin jika nanti sempat akan kita bahas studi kasusnya seperti apa. Nah, apakah kita bisa lanjut ke materi berikutnya, sum product? Hmm, oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya itu sum product. Nah, langsung saja kita pada materi berikutnya yaitu sum product. Apa sih itu sebenarnya sum product? Nah, misalkan langsung saja pada contohnya seperti ini, biar langsung paham. Misalkan di sini kakak mempunyai sebuah usaha toko elektronik contohnya, yang mana yang dijual ada laptop, HP, tablet. Nah, misalkan pada suatu hari, sebut saja hari ini, tadi siang contohnya, tadi siang, toko kakak dikunjungi oleh beberapa pembeli. Misalkan untuk produk laptop pada hari ini terjual sebanyak 3 unit. Untuk HP terjual sebanyak 5 unit. Asumsikan ya, asumsikan ini merupakan laptop yang sama. Dalam artian hanya satu jenis, tidak banyak jenis gitu contohnya. Dan nanti bisa juga apa namanya? Dikembangkan jika mungkin contohnya jenis-jenis laptopnya banyak, ada laptop ini, laptop A, laptop B dan sebagainya. Ini hanya contoh saja untuk menyederhanakan pemahaman tentang sum produk. Nah, misalkan di sini untuk laptop pada hari ini terjual 3 unit, HP terjual 5 unit, dan tablet terjual 4 unit. Di mana harga per unitnya itu untuk laptop dalam hal ini harga 5 juta rupiah. Untuk HP dijual senilai 3 juta rupiah. Untuk tabletnya dijual senilai 2 juta rupiah. Nah, di sini kita hendak mengetahui seberapa besar sih total omset yang kita peroleh dalam satu hari ini, di mana total produk yang terjual itu adalah 3 buah laptop, 5 buah HP, dan juga 4 buah tablet dengan harga per unit sebagai berikut ini. Nah, kita mau tahu berapa banyak uang yang kita terima dari hasil penjualan ketiga unit ini. 3 laptop, 5 HP, dan 4 tablet ini. Nah, otomatis kan kita harus mengalihkan dulu untuk laptop itu
harga per unitnya ada itu 5 juta rupiah. Jika yang terjual itu 3 buah unit, artinya ya udah kita tinggal kalikan aja. Berarti untuk harga laptop terjual senilai 15 juta rupiah sebab harga per unit eh, 5 juta ya rupiah. Untuk cara manualnya itu seperti ini. Ini belum menggunakan SAM produk ya kak ya. Ini masih implementasi menggunakan cara manual. Nah, tadi kan di sini kita punya laptop, HP, tablet dengan harga per unit 5 juta, 3 juta, dan 2 juta. Dan untuk laptop itu terjual 3 buah, HP 5 buah, dan tablet 4 buah. Nah, ya udah, total harga per unit di sini untuk langkah pertama, total harga per unit yang terjual itu 15 juta untuk laptop, untuk penjualan 3 buah laptop. Untuk HP dengan penjualan 5 buah, totalnya juga 15 juta. Sebab yang terjual 5 buah unit dengan harga per unitnya itu eh, 3 juta rupiah. Dan di sini untuk tablet itu total penjualannya yaitu 8 juta rupiah. Dengan total penjualan yaitu 4 unit. Nah, dengan cara manual, otomatis untuk mengetahui banyaknya uang yang kita terima satu hari itu, ya udah kita tinggal menjumlahkan eh, apa namanya nih hasil-hasil penjualan dari setiap produk. Kita jumlahkan saja harga penjualan 3 buah laptop ditambah dengan harga penjualan dari 5 buah HP ditambah dengan harga penjualan dari 4 buah tablet. Dalam hal ini hasilnya merupakan 38 juta rupiah. Ini dapat kita gunakan menggunakan fungsi sum tadi untuk menemukan hasilnya. Namun, bagaimana ketika ternyata kolom-kolomnya itu banyak gitu, gitu. Contohnya di sini contohnya. Di sini ada produk, di sini ada harga per unit, di sini ada jumlah penjualan, terus di sini ada diskon jika pembeliannya itu minimal 10 buah unit contohnya. Diskon sekian persen contohnya. Bagaimana jika seperti itu? Apakah kita harus melakukan operasi-operasi manual seperti ini? Ketika kita melakukan operasi-operasi manual seperti ini, kelemahannya itu akan memakan banyak waktu. Dan satu juga belum tentu hasil yang kita apa namanya perhitungan yang kita buat itu bisa jadi typo atau ada kesalahan logika sehingga hasil akhirnya akan salah. Bisa jadi hal tersebut terjadi. Nah, oleh karena itu, disinilah kita dapat menggunakan some product function. Nah, contohnya di sini. Langsung saja implementasinya di sini. Kita kan tadi mempunyai 3 buah produk yaitu laptop, HP, dan juga tablet dengan harga per unit sebagai berikut. Dalam hari ini terjual 3 buah laptop, 5 buah HP, dan 4 buah tablet. Menggunakan sum product, total pendapatan yang kita peroleh hari ini, kita dapat menghitung secara, bisa saya katakan secara instan menggunakan sum product. Yaitu caranya tinggal seperti ini. Sama dengan saya tuliskan di sini aja ya. Di sini sebenarnya udah ada 38 juta. Persis juga seperti yang kita peroleh di sini tadi, 38 juta. Nah, langsung saja kita buat di sini sama dengan sum product. Yang ini, pilih yang ini. Iri satu yang mana? Yaitu yang ini, harga per unitnya. Kita blok saja di sini. Harga per unit, koma, jumlah penjualan. Apakah dia benar itu hasilnya nanti apa namanya 38 juta? Benar, artinya sama. Artinya sebenarnya untuk sum produk ini logikanya seperti ini, Kak. Total pendapatan diperoleh dengan cara saya tuliskan di sini aja ya, Kak ya. Total pendapatan sama dengan harga. Harga saya tulis dengan HG aja ya, Kak ya, biar mempersingkat. Harga laptop dikali jumlah terjual. Sejumlah saya tulis JM aja ya. Jumlah terjual laptop ditambah harga HP dikali jumlah terjual HP ditambah
harga tablet dikali dengan jumlah terjual tablet. Inilah sebenarnya operasi yang sedang kita gunakan menggunakan sum product function. Apakah mungkin kakak bisa menangkap apa yang saya tuliskan di sini? Langkah-langkah yang sudah kita kerjakan. Mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas gitu, Kak, untuk sum produk ini. Sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya. Aman ya, Kak ya? Biar kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, jika mungkin aman. Jadi pokoknya untuk sum produk ini sebenarnya gunanya untuk mempermudah kita untuk mengetahui total pendapatan dari semua produk yang sudah kita punyai. Begitu, Kak. Nah, di sini langsung saja kita masuk pada contoh berikutnya. Misalkan kita mau menghitung rata-rata terbobot dari contoh berikut. Misalkan kita punya nilai mahasiswa dengan bobot-bobot berikut. Misalkan ada 3 buah mata kuliah. Ini bobot maksudnya ini SKS ya contohnya, ya. Jika mungkin kakak mahasiswa pasti tahu dengan familiar dengan kata SKS, satuan kredit. Nah, di sini contohnya mata kuliah matematika itu bobotnya itu 3, fisika sebut saja 4, dan kimia 2. Di mana nilai-nilainya itu adalah 85, 90, dan 75. Nah, kita mau menghitung berapa sih rata-rata terbobot dari semua mata kuliah ini, dari ketiga mata kuliah ini, kan ada 3 buah mata kuliah. Bobotnya ada 3 SKS, 4 SKS, 2 SKS. Nah, seperti inilah cara yang biasa di kampus digunakan untuk menghitung nilai IP per semester dan juga IPK selama kita kuliah dari semester misalkan dari semester 1 sampai semester 2 contohnya untuk menghitung IPK-nya. Inilah sebenarnya ilustrasi sederhana yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai tersebut. Misalnya rata-ratanya, oh ternyata rata-ratanya setelah dibobotkan 85. Untuk standar kampus A contohnya, untuk mendapatkan nilai A itu minimalnya harus 85. Oh berarti ternyata si siswa ini nilai-nilainya itu yaitu mendapatkan A. Oh, ternyata ini nanti contohnya 80, berarti dia mendapatkan A minus contohnya begitu. Nah, langsung saja kita implementasinya bagaimana? Menggunakan sum product kita untuk menghitung apa namanya? Rata-rata terbobotnya ini. Untuk rata-rata kan kita tahu, rata-rata itu artinya kita harus menjumlahkan semua banyaknya data di sini, bobotnya ini. Rata-rata itu kan banyaknya data dibagi dengan jumlah data. Dalam hal ini, jumlah data itu adalah dinyatakan oleh si variabel bobot. Di sini kan untuk fisika matematika itu bobotnya 3, fisika itu 4, dan kimia itu ada 2. Nah, bagaimana kita bisa menghitung rata-rata terbobot dari nilai seorang mahasiswa? Di sini caranya langsung saja saya tuliskan sama dengan sum product. Dari sini, dipilih variabel nilainya, terus koma, terus diikuti dengan bobotnya. Nah, karena kita mau mencari rata-ratanya, bukan jumlahan dari semuanya, tapi rata-ratanya. Ini merupakan kayak contoh gabungan dari sum product dengan juga penghitungan rata-rata secara manual. Dibagi untuk pada operasi pada Excel, untuk tanda bagi itu menggunakan tanda miring ya Kak ya, seperti ini. Garis miring yang saya tuliskan di sini, yang saya ketik di sini. Untuk membagi suatu bilangan itu kita menggunakan tanda garis miring untuk membagi. Dibagi dengan jumlahan atau total dari
semua bobot gabungan ketiga mata kuliah, yaitu matematika, fisika, kimia. Yaitu 3 ditambah 4 ditambah 2. Itu artinya ada sebanyak 9 SKS. Itu sum 3 sampai ini. Udah dapat dia. Ternyata rata-rata nilai dari mahasiswa tersebut adalah 85. Nah, maknanya di sini sebenarnya untuk alurnya ya. Rata-rata saya tuliskan saja ya di sini rumusnya ya. Rata-rata terbobotnya itu seperti apa? Rata-rata terbobot. Itu dapat dihitung dengan cara nilai fisika. Untuk nilai fisika saya tulis NF aja ya. Dikali bobot fisika. Bobot itu saya tulis sebagai B aja ya. Bobot fisika. Ditambah dengan nilai matematika ditambah dikali. Dikali dengan bobot matematika. Ditambah dengan nilai kimia dikali dengan bobot kimia. Dibagi dengan total semua bobot ketiga mata kuliah. Inilah sebenarnya yang kita lakukan pada implementasi di sini. Mengapa kita memperoleh rata-rata terbobotnya itu ternyata 85 dari ketiga mata kuliah ini. Inilah sebenarnya rumus yang kita lakukan, yaitu 85 dikali 3 ditambah dengan 90 dikali 4 ditambah 75 dikali 2 dibagi jumlahan dari semua ini. Sehingga diperolehlah hasilnya 85. Apakah ada pertanyaan, Kak, untuk studi kasus yang satu ini? Oh, ada chat ya. Maaf, Kak, saya tidak lihat dari tadi. Oh, belum ada pertanyaannya. Oke, mantap, Kak. Nah, di sini kita masuk ke contoh berikutnya. Misalnya kita mau menghitung total biaya dengan diskon yang diberikan. Misalkan ada daftar pembelian dengan diskon-diskon yang berbeda. Misalkan ada 3 buah produk seperti TV, AC, kulkas, di mana harga satuannya itu eh, untuk TV itu dibanderol dengan harga 4 juta, untuk AC 3,5 juta, untuk kulkas 5,5 juta. Nah, di sini untuk katakan ini penjualan harian ya contohnya. Untuk satu hari ini contohnya eh, TV terjual sebanyak 2 buah unit. Untuk AC terjual 1 buah unit. Untuk kulkas terjual 1 buah unit. Nah, dengan menggunakan sum product, kita dapat mengetahui berapa sih apa namanya total penjualan yang kita peroleh hari ini dengan produk-produk yang terjual 2 TV, 1 AC, dan 1 kulkas dengan harga per unit sebagai berikut ini. Nah, namun perhatikan, banyak biasanya kesalahan-kesalahan orang saat ketika berhadapan dengan kata diskon. Menurut kakak deh, saya tanya dulu, kakak mungkin bisa apa namanya, bisa jawab di kolom komentar jika mungkin berhalangan bisa on mic. Menurut kakak, jika contohnya di sini dikatakan diskonnya 10%, artinya dia itu harus membayar berapa persen, Kak? Jika diskonnya 10%, supaya nanti kita bisa klarifikasi, biar bisa kita sama-sama pahami. Jika diskonnya 5%, 10% berarti ini kan harga satuannya 4 juta. Berarti 4 juta ini menyatakan 100%. Berarti jika diskonnya 10%, berarti total pembayaran yang harus diberikan itu berarti sebesar sekian persen. Berapa itu, Kak? Contohnya itu. Nah, biasanya di sini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang-orang. Mereka langsung mengalihkan 10%. Ternyata itu salah.
Jika dikalikan 10% berarti dia cuma membayar 10% dong. Nah, sebenarnya jadi langsung saja saya jawab di sini. Ketika diskonnya 10% artinya pelanggan tersebut yang namanya diskon ya berarti dia mendapatkan potongan harga 10% dari sini, dari harga persatuan. Yaitu berarti kalau diskonnya 10% berarti dia cukup membayar 90% dari harga satuannya. Seperti itu, Kak. Untuk yang dinamakan dengan konsep diskon. Jika diskonnya 10%, maka contohnya jika kakak pergi ke Indomaret contohnya membeli suatu produk, katakanlah entah sebut aja entah beras atau apa ya, saya tidak tahu. Nah, misalkan kakak mendapatkan diskon 5%, artinya misalkan harganya itu contohnya 50.000 harga berasnya, kakak mendapatkan diskon 5%. Berarti kakak cukup membayar 95% dari 50.000 tersebut. Begitu, Kak. Sama halnya dengan kasus ini. Jika harga TV-nya tadi 4 juta dan si pembeli mendapatkan diskon 10%, artinya si pembeli cukup membayar 90% dari 4 juta ini. Berapa sih? 90% dari 4 juta langsung saja. 90% dikali 4 juta, yaitu 3.600.000. Jadi ternyata untuk harga satuannya itu si pembeli cukup membayar seharga 3.600.000. Begitu, Kak. Untuk konsep diskon. Nah, langsung saja, bagaimana sih cara manualnya? Kan di sini kan kita disuruh untuk menghitung total biaya setelah diskon dari semua produk-produk ini. Nah, untuk langkah manualnya, kita harus menghitung dulu untuk TV. Kita hitung satu-satu ya, Kak ya. Untuk TV, di mana harga satuannya itu 4 juta, dan hari ini terjual 2 buah unit. Nah, karena si pembeli membeli 2 unit, maka diskonnya 10%. Jadi dikenakan diskon 10%. Nah, caranya untuk menghitung itu, yaitu, di sini saya tulis ya. Eh, sebentar. Ada yang salah nih. Nah, caranya untuk menghitungnya ini, jika harga persatuannya itu 4 juta dan yang terjual itu dua unit dan diskonnya 10%, maka kita kalikan aja 4 juta dikali 2 sama dengan 4 juta dikali 2 unit. Jika 4 juta kali 2 unit berarti seharusnya jika harus membayar 100% berarti harus dibayar sebanyak 8 juta kan, Kak? Nah, tapi karena mendapatkan diskon 10%, maka dikali juga dengan yang tadinya kan diskonnya 10%. 100% itu kan sama dengan satu kan. 100% itu 100 per 100. Itu berarti sama dengan satu. Berarti tadi kan dia harus membayar sebanyak 90%. Berarti satu dikurang 10% ya kan, Kak? Sama kan? 100% dikurang 10% itu satu dikurang 10%. Berarti satu dikurang 10% dikali harga satuan. Langsung enter. Oh, sebentar. Ada yang salah ini sepertinya. Oh ya, saya salah. Di sini tidak perlu dikalikan lagi nih. Salah. Nah, ini. Nah, jadi ternyata yang tadinya jika si pembeli tidak mendapatkan diskon yang tadinya harusnya membayar 8 juta rupiah, setelah mendapatkan diskon 10%, ternyata si pembeli cukup membayar 7.200.000 rupiah. Begitu juga untuk kedua produk lainnya, yaitu untuk contohnya AC di sini harganya 3,5 juta, yang terjual satu unit, diskonnya 5%, maka setelah dihitung dengan diskon, eh, dia cukup membayar 3.325.000. Yang seogianya itu harus membayar 3,5 juta. Jadi cukup membayar sekitar 3.300.000. Untuk kulkas juga demikian. Yang seogianya harus membayar 5,5 juta karena mendapatkan diskon 15%, maka cukup membayar sekitar 4,6 juta rupiah saja. Nah, logikanya ketika kita sudah mendapatkan total-total ini dengan harga diskon tersebut, maka total penjualannya itu adalah total maksudnya total harga penjualannya itu kita cukup menjumlahkan ini saja kan sama dengan sum dari harga per
penjualan dari setiap produk, yaitu 15.200.000 rupiah. Jadi inilah merupakan hasil dari penjualan dua buah TV, satu buah AC, dan satu kulkas dengan diskon-diskon yang udah ditentukan. Nah, bagaimana implementasinya dengan menggunakan apa namanya sum product? Langsung saja kita terapkan total biaya setelah diskon dapat dihitung dengan ini. Ini saya ringkas ya. Total biaya setelah diskon TBSD saya tulis artinya total biaya setelah diskon. Caranya menggunakan sum product yaitu sama dengan sum product apa yang akan dikalikan yaitu harga satuan di, terus dikali dengan jumlah pembelian terus dikali dengan apa lagi? Dikali dengan satu dikurang ini diskonnya masing-masing begitu. Nah, benar kan? Harganya yang terjual itu sekitar 15.200.000. Apakah mungkin di sini ada pertanyaan Kak? Mungkin kurang paham dengan penjelasan saya di bagian ini supaya langsung kita bahas sama-sama lebih lanjut. Atau cukup jelas Kak untuk kasus yang ini? Oh, cukup jelas ya. Oke. Paham ya Kak ya gimana konsep yang saya gunakan untuk menghitung total penjualan ini dengan diskon yang diberikan. Oke, bentar. Langsung saja kita lanjutkan pada contoh berikutnya yang di sini. Nah, sebenarnya ini merupakan contoh gabungan antara apa namanya yang udah kita pelajarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu menggunakan if di dalam if dan logika juga. Nah, langsung saja kita praktekkan ya. Di sini disebut saya bacakan pernyataannya ya. Sebuah perusahaan memberikan bonus bulanan kepada karyawan berdasarkan kriteria berikut ini. Yang pertama, gaji pokok diberikan kepada semua karyawan. Pasti ya, setiap perusahaan pasti yang namanya mempekerjakan orang pasti ada sistem gaji pokok. Misalnya gaji pokoknya 3 juta, 4 juta, 5 juta, dan sebagainya. Nah, terus berikutnya diberikan juga bonus kerja sebesar 5% dari gaji pokok jika dengan syarat jika jumlah proyek selesai minimal 5 buah proyek yang selesai. Terus bonus lembur sebesar 10% dari gaji pokok jika total jam lemburnya minimal 30 jam. Jadi supaya mendapatkan bonus 10% dari gaji pokok, kita harus lembur minimal 30 jam. Terus syarat berikutnya, jika memenuhi kedua syarat, proyek lebih dari 5 atau minimal 5 dan lembur minimal 30 jam, maka mendapatkan tambahan bonus 3% dari gaji pokok. Artinya, jika kondisi kedua dan kondisi ketiga terpenuhi, dia akan berhak mendapatkan bonus lagi 3% dari gaji pokoknya. Nah, kita perhatikan saja untuk studi kasus yang ini. Ini sekedar mengulang aja ya Kak ya dari contoh yang kemarin kita udah pelajarin. Ini implementasi lain supaya tidak lupa. Ini contohnya ada datanya pegawai, gaji pokok, proyek selesai, dan jam lemburnya. Tugas kita adalah apa namanya? Kita hendak menghitung total gaji dari setiap karyawan ini. Nah, langsung saja untuk contohnya Andi. Andi di sini gaji pokoknya 5 juta. Terus proyek yang dia selesaikan di sini 6. Terus jam lemburnya itu 35 jam. Berarti secara logika syarat 2 dan syarat 3 sudah terpenuhi bukan Kak? Terpenuhi kan? Karena minimal jumlah proyek yang diselesaikan itu adalah 5. Sementara Andi sudah menyelesaikan 6 buah proyek. Dan jam lemburnya itu di sini minimal 30 jam. Sementara Andi mencapai 35 jam. Nah, menggunakan
penjumlahan menggunakan fungsi sum dan juga menggunakan logika if dan juga and, kita dapat menentukannya. Langsung saja ya Kak ya. Saya bacakan rumusnya ini di sini. Kita jumlahkan B50 ini apa? Yang ini gajinya si Andi jika penjumlahan dari gajinya Andi jika C50. C50 itu apa? Ini proyeknya Andi lebih besar atau sama dengan 5. Terus maka gajinya si Andi itu ditambah dengan ini 50, gajinya dikali dengan 0,05. 0,05 itu apa? Ini 5%. 5% itu kan sama dengan 0,05 kan? Jika kita ubah ke bilangan desimal, 5% sama dengan 0,05. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka dia akan dikali dengan 0. Artinya gajinya dijumlahkan dengan 0 begitu. Terus dijumlahkan dengan jika D50 itu apa? Jam lemburnya si Andi itu harus lebih besar atau sama dengan 30 jam. Jika benar 30 jam, lebih besar atau sama dengan 30 jam, maka dia akan mendapatkan tambahan bonus gaji pokoknya dikali dengan 0,1%. Apa sih itu 0,1%? 0,1 bukan 0,1% ya. 0,1 yaitu 10%. 10% kan sama dengan 0,1. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka akan ditambahkan dengan 0. Begitu. Dan di sini kita menggunakan if, and. If, di dalamnya ada and. Kenapa? Karena kita harus memenuhi syarat keempat ini. Jika syarat 2 dan syarat 3 terpenuhi, maka akan ada tambahan bonus 3%. Jika C50, C50 itu apa? Yang ini, jumlah proyek yang Andi kerjakan minimal 5 dan jam lembur kerjanya minimal 35, maka Andi akan berhak mendapatkan bonus 30% dari 3% dari gaji pokoknya. Dalam artian di sini B50 dikali 0,03. Jika tidak terpenuhi, maka akan dijumlahkan dengan 0. Nah, hasilnya karena semua kondisi terpenuhi, baik kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 terpenuhi, maka otomatis Andi mendapatkan gaji bulanan itu sekitar 5,9 juta. Lumayan ya, 900.000 dia dapat ketika dia berhasil mengerjakan proyek sebanyak 6 proyek dan jam lemburnya itu mencapai 35 jam. Begitu. Nah, kita perhatikan untuk pegawai yang lain, misalkan Budi. Di sini untuk si Budi gaji pokoknya itu 6 juta. Terus habis itu ternyata proyek selesainya itu hanya 4, tidak memenuhi syarat yang kedua sehingga Andi tidak berhak mendapatkan bonus 5% dari gaji pokoknya. Terus kita perhatikan jam lemburnya hanya 25%. Ternyata syaratnya tidak tercapai untuk 30 jam lemburnya ini. Sehingga si Budi tidak berhak mendapatkan bonus lembur sebanyak 10% dari gaji pokoknya. Nah, karena syarat 2 dan syarat 3 tidak terpenuhi, otomatis syarat 4 juga tidak terpenuhi. Sehingga ya udah gajinya berarti tok gaji pokoknya doang, nggak ada tambah-tambah apa segala macam. Artinya performanya si Budi lebih jelek atau lebih buruk dibanding dengan performanya si Andi. Artinya Andi lebih semangat bekerja, lebih totalitas seperti itu dalam mengerjakan tugasnya. Begitu juga dengan kasus-kasus lainnya seperti Siti, Rina, dan Joko. Apakah mungkin kakak paham dengan yang saya jelaskan di sini untuk kasus ini? Oh, ada chat ya tadi ya? Paham ya? Oke. Oke. Kita sudah belajar dari sum function, sum if function, dan sum product. Nah, mungkin kelas kita hari ini kita cukupkan sampai hari ini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kakak, dapat kakak terapkan, baik mungkin dalam kegiatan kakak sehari-hari, mungkin yang mungkin masih sekolah dapat diterapkan dalam sekolahnya, atau dalam mungkin kakak lagi kerja dapat diterapkan pada pekerjaannya. Mungkin sekian dulu Kak untuk pertemuan hari ini. Mungkin masih ada pertanyaan? Udah cukup jelas ya Kak ya? Oke. Oke, jika nanti ada pertanyaan lain bisa langsung ditanyakan di grup aja ya Kak ya.